Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di Sekolah Al-Quran Makassar. Di sini kita sama-sama belajar Al-Quran dan menjadi murid Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Kita sudah sampai di ayat yang kelima. Bagi yang belum menyaksikan pembahasan ayat-ayat sebelumnya, silahkan buka playlist belajar surah Al-Fatihah. Di situ Anda akan temukan pembahasan surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nah, di sini kita akan belajar ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah. Kita simak dulu bacaan surah Al-Fatihah ayat kelima. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, di sini kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kurang lebih sama dengan tafsir atau terjemahan dari Quraisy Shihab. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjemahan perkata dan terjemahan satu ayat penuh. Nah, kita lihat uraian kata-kata yang ada pada ayat kelima ini. Iyyaka adalah domir atau kata ganti. Dia mukhatab, ka-nya ini mukhatab artinya lawan bicara, muzakkar maskulin, mufrad tunggal. Na'budu adalah fi'lun, kata kerja. Mudhari ini menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Dia berasal dari akar kata ain, ba, dan dal. Mutakallim artinya orang yang berbicara atau pihak yang berbicara. Ini orang pertama dalam pembicaraan. Mukhatab adalah lawan bicara, orang kedua dalam pembicaraan. Jamak yang berbicara ini lebih dari 2, 3 ke atas, dan marfu. Wa ini adalah harfun, huruf yang memiliki makna, huruf ataf. Iyyaka sama di atas, domir, mukhatab, muzakkar, mufrad. Muzakkar ini maskulin, mufrad ini tunggal. Mukhatab ini lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Nasta'in artinya nasta'in ini adalah fi'lun sama dengan na'budu, fi'lun mudhari sama dengan na'budu juga mudhari, artinya waktunya adalah sekarang atau di masa depan. Kata nasta'inu ini berasal dari akar kata ain, waw, dan nun. Dia mutakallim artinya yang berbicara ini adalah orang pertama. Ya. Jamak sama dengan na'budu, jamak dan marfu. Nah, inilah uraian kata-kata dari ayat kelima surah Al-Fatihah. Di sini kita dapat dua kata kerja, yaitu na'budu dan nasta'in. Keduanya adalah kata kerja bentuk mudhari yang indikasi waktunya adalah saat ini, sekarang, dan di masa depan. Nah, kita lihat relasi atau hubungan antara kata-kata di dalam surah kelima ini. Kita lihat iyyaka na'budu. Iyyaka ini adalah maf'ulun bihi atau objek dari na'budu. Nah, di sini objek ini diletakkan di depan kata kerja. Jadi maf'ulun bihi muqaddam, yang didahulukan atau diletakkan di depan kata kerja. Begitu pula dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini adalah maf'ulun bihi atau objek dari kata kerja nasta'in, di mana objek ini diletakkan di depan kata kerja, bukan di belakang kata kerja. Nah, inilah relasi dari kata iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita lihat dua makna kata ini, na'budu dengan nasta'in, kita akan temukan bahwa na'budu itu diambil dari akar kata ain, ba, dan dal, yang artinya kurang lebih melayani, menyembah, mengagumi, ya. Kemudian ada mematuhi dengan penuh penyerahan diri, kemudian mengabdi, ya, taat patuh, abdi atau budak, ya. Inilah makna-makna yang dimuat dalam akar kata ain, ba, dan dal. Adapun tadi nasta'in ini diambil dari akar kata ain, waw, dan nun. Ain, waw, dan nun yang maknanya adalah berada di usia pertengahan, kemudian juga berarti membantu, menolong.
Nah, inilah makna kata dari nasta'in dengan na'budu. Sehingga kalau kita rangkum ini, kita akan temukan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu atau engkau. Ini merujuk kepada Allah. Na'budu, kami sedang saat ini atau terus menerus sembah atau patuhi atau tunduk atau mengikuti. Jadi engkau Allah yang saat ini kami sedang sembah, yang saat ini kami sedang patuhi, yang sekarang ini kami tunduk dan ikuti perintahnya. Dan engkau juga yang saat ini kami sedang mintai, kami sedang mohonkan, kami senantiasa minta pertolongan, bantuan agar kami bisa berada di titik tengah atau bisa senantiasa dalam keadaan seimbang. Nah, inilah makna perkata dari ayat kelima surah Al-Fatihah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran atas makna-makna kata ini, dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Anda senantiasa sehat walafiat, bahagia dan penuh dengan cinta kasih. Terima kasih juga yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah menekan tombol like-nya, dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah membagikan video ini dan mengajak orang lain untuk sama-sama belajar Al-Quran dan menjadi murid Al-Quran. Kita akan ketemu di video berikutnya yang membahas tentang surah Al-Fatihah ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.